Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat curtain wall. Jadi di sini sudah ada satu buah bangunan yang saya coba buat dengan jumlah lantainya itu adalah 3 lantai. Nah, lantai satu ini untuk di bagian depan rencananya saya akan membuat dinding di bagian depan ini menggunakan curtain wall yang akan berfungsi sebagai pintu dan jendela untuk lantai 1. Kemudian lantai 2 dan lantai 3-nya akan saya buat keseluruhan dinding ini menggunakan curtain wall. Jadi kita coba buat dulu curtain wall untuk lantai 1. Mungkin saya akan coba menggunakan gambar denah dari denah lantai dasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah curtain wall. Di sebelah kiri ada tools design, kita pilih curtain wall. Ini bisa langsung klik 2 kali atau klik di sini sekali, atau juga bisa dengan shortcut ketik Ctrl plus T. Oke, kemudian kita buka dialog settingnya. Nah, di curtain wall sini di bagian curtain wall system ini saya ikutin aja ya, karena home store-nya kita masih di lantai dasar. Untuk ketinggiannya coba kita pakai yang 3000 dulu, nanti bisa diatur kemudian. Untuk thickness, ketebalannya saya nggak ada rubah, 300. Untuk derajat kemiringan dari curtain wall-nya nggak saya rubah, dia tetap tegak. Kemudian to panel centernya mungkin akan saya jadikan 0, jadi saya tidak ingin ada jarak dari curtain wall ke bangunan existingnya. Kemudian di bagian scheme, di sini bisa kita lihat ada skema bawaan dari curtain wall. Mungkin untuk curtain wall yang bawah saya pakai yang simple frame, yang bawaan yang sedang aktif sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, ntar saya ganti aja deh. Saya mau pakai yang ini random, kemudian apply. Nah, dia otomatis keluar di sini random tersebut. Nah, di sini ada kalau kita lihat sini ada ABC di bagian bawah, dan di bagian atasnya ada 1 2 3 4. ABC ini menggambarkan area kolom A yang tegak, C, kemudian 1 2 3 ini baris dari curtain wall ini. Nah, di bagian sebelah kiri sini ada keterangannya ABC. Ini untuk menambahkan atau mengurangkan, ini adalah yang sedang aktif, yang sedang kita pilih sekarang. Ini untuk mengatur ketinggiannya. Kemudian di sini adalah jumlah baris yang ada di sini 1 2 3 4. Kalau mau tambah kurang dia ada di bagian bawah. Dan ini adalah total dari panjang ABC, dan ini adalah total dari ketinggian 1 2 3 dan 4. Nah, untuk ABC, untuk nilai A mungkin saya tetap aja 900. Kemudian nilai B mungkin mau saya lebarkan jadi 2000. Kemudian nilai C, oke, tetap aja 600. Untuk 1 yang di sini ini saya tetap jadi 2,1 karena nanti akan saya fungsikan sebagai pintu. Kemudian yang 2 900. Ini mungkin saya kecilkan aja ya. Saya jadikan 600. Kemudian yang ini saya jadikan 1200. Yang ini jadi 300. Mungkin 4200 ini masih kelebihan ya. Ini saya coba kecilkan lagi, ini jadi 1000. Nah, ini sudah 4000. Kemudian lebarnya nanti kita cek lagi, bisa kita rubah, bisa kita edit lagi. Atau kalau misalnya tahu dimensi dari bentang dari yang akan kita buat, panjangnya berapa, nih bisa disesuaikan. Kemudian di bagian frame, frame-nya di sini bisa kita pilih, ada berbagai macam jenis frame yang disediakan. Mungkin saya mau pakai yang built-in frame aja, jadi frame-nya sebagian itu kelihatan kalau kita lihat dari gambar tampak nanti. Ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini kaca, dan ini adalah frame yang keluar. Kemudian di bagian panel, di sini ada 2 jenis panel, distinct panel dan main panel. Kalau kita lihat di scheme tadi, sini ada keterangan nih, tinggal diarahkan aja, ada main panel dan ada distinct panel. Nah, ini main panel dan distinct panel. Nah, di bagian panel ini untuk distinct panel akan saya ganti materialnya menjadi glass blue ya. Glass blue boleh di link.
Kemudian main panelnya saya ganti materialnya, mungkin ntar ya, kita coba cari dulu. Mungkin boleh kita gunakan wood aja. Ini saya coba linkkan untuk di bagian main panel. Bisa kita lihat main panel sudah berubah warnanya. Junction dan aksesoris ini tidak ada yang saya rubah. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah selesai, di bagian ini di geometry methodnya ada 3 pilihan. Ini bisa ditahan, diklik sambil ditahan. Ada 2 pilihan. Untuk yang pilihan pertama ini ada pilihan dengan single atau multi. Jadi curtain wall yang akan kita buat itu dia terpisah atau jadi satu kesatuan. Nah, untuk yang pertama saya pengen coba buat dengan cara yang single. Jadi untuk dinding bagian depan langsung saya klik aja sekali. Ntar Oke, mungkin ketebalannya ini cukup tebal ya, saya coba kecilkan. Sepanjang yang kita inginkan. Nah, ini adalah curtain wall yang akan saya fungsikan menjadi pintu nanti untuk bagian depan. Nah, kalau kita lihat di tampilan 3 dimensinya, dia akan jadi seperti ini. Nah, karena ketinggiannya kurang ya, ini bisa kita edit. Misalkan saya tambah di sini ketinggiannya jadi 4000. Nah, dia otomatis menyesuaikan pola atau skema dari curtain wall yang sudah kita pilih tadi. Nah, kemudian di sini kan belum ada pintu nih, karena tadi bawaannya hanya ada 2, distinct panel dan main panel. Jadi kita akan menambahkan panel pintu untuk curtain wall ini. Ini bisa kita langsung Ctrl T atau juga bisa kita edit aja di sini, dia otomatis keluar perintah edit. Kemudian kita buka curtain wall setting. Nah, di bagian panel kita akan menambahkan panel baru. Kita beri nama pintu. Kemudian OK. Nah, di tipenya di sini, di tipenya kita pilih tipe dari panel tadi itu menjadi, misalkan saya pakai yang ini ya, CW double door. Kemudian ini boleh disetting lagi untuk ukuran panelnya, kemudian mau daun pintunya tipe glassnya seperti apa. Misalnya saya pakai yang ini ya, AV grid. Kemudian handle-nya mau yang seperti apa, misalkan ini bisa disetting kemudian atau disetting sekarang juga boleh. Nanti pengaturan tampilan dari floor plan atau denah dan section dan potongannya. Ini model atributnya, material yang digunakan, material dan surface-nya ini bisa dirubah. Kemudian oke, sudah. Kalau sudah oke. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih mau di panel mana kita terapkan panel pintu tadi. Nah, ketika saya select satu panel, otomatis di bagian atasnya akan keluar parameter apa saja. Nah, di panel class ini akan saya ganti menjadi panel yang sudah kita buat tadi dengan nama pintu. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan. Kalau sudah selesai boleh di exit. Oke, ini sudah jadi untuk pintu di bagian depan. Nah, selanjutnya saya akan buat curtain wall untuk 2 lantai yang di bagian atas. Nah, mungkin saya akan coba buat dari tampilan denah. Kita masuk di lantai 1. Oke, kemudian saya masuk lagi di curtain wall. Nah, untuk curtain wall yang di lantai atas ini skemanya saya mau ganti. Skemanya, oh ya, ini mungkin nanti bolehlah kita rubah kemudian.
150 aja ya. Tuh panel centernya kayak 0. Kemudian skemanya saya mau pakai pola yang berbeda. Nah, misalkan di lantai 2 nya saya mau pakai yang simple frame aja. Kemudian tadi belum terselect, belum di apply. Jadi simple frame kemudian apply. Nah, ini ukuran bawaannya ya. Tapi main panel sama distinct panelnya sudah menyesuaikan yang tadi kita buat. Nah, di bagian frame-nya ini akan saya rubah mullion frame-nya menjadi saya mau built-in glass. Jadi kacanya itu frame-nya itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol keluar. Corner frame-nya bentar ya, kita coba cek dulu. Corner frame-nya mungkin kita mau yang boleh yang nggak kelihatan, atau diagonal frame with cap juga boleh. Kemudian boundary frame-nya boundary-nya mungkin built-in juga. Untuk panelnya mungkin nggak saya rubah ya, jadi tetap aja di distinct panel dan main panel. Warnanya juga nggak saya rubah, overlap surface-nya nggak saya rubah. Kalau sudah oke. Nah, kalau cara yang tadi itu kita menggunakan single line, ini kita coba gambar curtain wall-nya menggunakan perintah wizard. Jadi setelah kita setting tadi, selanjutnya pastikan kita sudah buat satu objek, misalkan lantai yang dia terkoneksi, dia membentuk satu area. Nah, area tadi itu akan kita seleksi dengan menggunakan perintah spasi. Jadi spasinya bisa ditahan, jadi dia akan otomatis menselect area tersebut. Nah, area yang akan saya pilih di sini adalah lantai yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini langsung aja tahan spasi. Ini spasinya saya tahan ya sampai keluar perintah seperti ini, simbolnya seperti ini, wizard. Nah, tinggal kita pilih areanya yang mana. Saya gunakan area lantai. Ini langsung klik sekali, dia akan otomatis mendeteksi setiap area dari lantai tersebut. Jadi ujung dari lantai tersebut akan otomatis membentuk sebuah curtain wall. Ini bisa kita cek di tampilan 3 dimensinya. Nah, ini adalah curtain wall yang kita atur tadi. Nah, curtain wall ini untuk ketinggiannya masih kurang ya, karena saya mau lantai 2 dan 3 ini, lantai 1 dan 2 ini dia jadi satu curtain wall aja. Jadi bisa kita edit. Ini biasanya kita harus kliknya itu di bagian titiknya, agar keluar modify-nya di sini itu stretch. Jadi bisa kita stretch ke atas, bisa kita tarik ke atas curtain wall yang sudah kita buat tadi itu sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Jadi keluar ya keterangannya, kita naikkan ketinggiannya secara vertikal setinggi 8 meter. Ini langsung diklik aja, dia akan otomatis menarik curtain wall dengan pola yang sudah kita pilih tadi. Polanya juga akan otomatis menyesuaikan. Nah, ini sudah jadi untuk curtain wall di lantai 2 dan 3. Misal dari curtain wall ini saya akan coba tambahkan sun shading menggunakan perintah curtain wall juga. Nah, misalkan kita atur dulu di curtain wall skema. Ini saya coba pilih skemanya yang triangle panels, kemudian apply. Mungkin ini nggak ada yang saya rubah untuk dimensinya, tapi di beberapa panel ini akan saya hapus. Misalkan di panel ini saya delete panel, kemudian di panel ini juga saya akan delete, di bagian ini juga akan saya delete panel. Kemudian di bagian frame-nya ini ada beberapa yang memang bawaannya dia invisible. Mungkin ini juga nggak akan saya rubah. Di bagian panelnya juga mungkin biar kelihatan ya perbedaannya, akan saya rubah menjadi paint
pen yang berwarna orange. Dengan main panelnya akan saya rubah pen juga, pen yang berwarna ini Caladion, atau ntar ya saya coba, mungkin boleh metal yang chrome atau metal yang aluminium. Nah kemudian oke. Nah cara membuatnya, kalau tadi kita buat menggunakan tampilan denah, kali ini kita coba buat tampilannya itu dari 3 dimensi. Nah geometry methodnya saya coba pakai yang boundary, kemudian plane input methodnya kita pakai yang ini aja, kita coba dulu. Nah jadi untuk menggambarnya itu pertama-tama kita harus menentukan di area mana kita menggambar sampai keluar simbol ini. Nah, kalau sudah keluar simbolnya artinya dia sudah mendeteksi di bidang mana yang akan kita gambar. Ini langsung diklik aja. Nah sampai keluar dasar yang sepertinya berwarna biru sebagai groundnya. Nah ini boleh langsung kita mulai menggambar di sini. Misalkan saya mulai dari titik ini, kemudian akan saya buat dia, misalkan ya bentuknya saya buat miring ke sini, kemudian dia ke bawah, kemudian saya buat dia ke sini, ini nanti kita satukan ke bagian yang di sampingnya juga bisa. Misalkan gini ya. Nah kalau ini sudah jadi, kemudian untuk panel yang ini yang akan kita jadikan shading tadi, ini langsung di scroll aja ya, dia akan keluar tampilan yang sama dengan yang di dialog setting tadi. Di bagian reference lines offsetnya ini saya tambah, misalkan saya tambah 200. Nah akan saya buat dia lebih maju dari curtain wall yang sudah ada. Ini boleh kita cek di tampilan denahnya apakah dia sudah posisinya sudah lebih maju dari bentar ya, ini karena kayaknya di levelnya itu masih sama, jadi agak sulit untuk menseleksinya dari tampilan denah. Nah ini ya kayaknya udah terselect nih di bagian ini. Kita coba majukan reference lines offset jadi 500. Ternyata dia nggak berubah ya. Nah ini kan kelihatan ya, kalau saya select yang ini, yang terselect itu adalah main panel yang pertama tadi. Nah sedangkan yang ini kita pakai manual aja, di drag kita majukan, misalkan kita majukan 100. Nah ini kalau kita lihat di tampilan 3 dimensi, dia akan jadi seperti ini. Kalau kita lihat dari samping, dia harusnya ada perbedaan ketebalan. Nah, kita kembali ke tampilan 3 dimensi. Misalkan saya mau nambah nih, lanjut di sisi yang sebelah. Ini akan saya buat juga curtain wall dengan tema yang sama, dengan cara yang sama. Jadi sambil dicari areanya. Nah kalau keluar tanda seperti ini langsung diklik aja, jadi sudah keluar di mana area yang akan kita gunakan untuk menggambar. Nah misalkan di sini, ini akan saya tutup seperti ini. Nah, misalkan saya temukan di titik ini dengan fasad yang di bagian depannya. Bentar, dia belum terselect. Ini sebenarnya bisa diedit ya, kalau misalnya kita terlanjur udah buat nih. Jadi bisa diklik, oh nggak bisa ya. Jadi kita harus masuk ke perintah edit. Nah ini adalah bagian yang aktif. Misalkan saya cuma mau menampilkan skemanya aja, framenya saya matiin, panelnya saya matiin, atau mau ditampilkan semua juga boleh. Hanya saja nanti ketika melakukan proses editing biasanya dia agak sedikit berat
karena dia harus memvisualisasikan keseluruhan objeknya. Nah, kalau sudah terpilih node-nya atau titiknya, di sini akan keluar perintah modify. Yang sedang aktif sekarang ini adalah move. Move itu artinya memindahkan keseluruhan objek. Nah, yang saya inginkan hanyalah perintah move node. Jadi hanya titik saja yang ingin saya pindahkan. Titik ini akan saya pindahkan ke bagian sini. Nah, kalau sudah boleh di exit, atau mungkin di curtain wall yang depan tadi ini saya mau rubah juga nih titiknya. Mungkin kalau dirasa ada titik yang kurang pas, bisa di edit. Ini langsung diklik sekali aja, perintah edit itu akan otomatis keluar. Nah, ini saya salah select. Kita pilih curtain wall yang di bagian depan. Kalau agak sulit mungkin boleh tahan shift, jadi dia akan mendeteksi dulu area mana atau objek mana yang akan kita pilih. Kemudian kalau sudah, langsung aja edit. Nah, ini scamnya saya aktifkan, frame, panel, junction, aksesorisnya saya matiin dulu karena akan saya edit dulu posisinya. Bentar ya, ini nah, pastikan dia sudah berwarna biru, artinya dia sudah terselect. Di bagian ini mungkin titiknya akan saya move node, saya geser. Mungkin saya geser ke sini. Nah, titik ini akan saya coba temukan dengan titik yang kita sudah buat untuk sisi sampingnya tadi. Nah, oke, kalau sudah boleh exit edit modenya. Nah, ini bentuknya sebenarnya bisa dirubah lagi ya sesuai dengan keinginan, tapi mungkin untuk sekian saya coba segini aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.